Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Iya, gimana ngajarnya? Alhamdulillah. Sukses ya? Semangat. Alhamdulillah. Selalu bahagia. Alhamdulillah. Iya, ini berkaitan dengan pasca mengajar ya, pasca observasi. Saya akan bertanya beberapa hal terkait dengan konten, strategi dan lain-lain yang Ustaz terapkan dalam pembelajaran itu. Terutama adalah yang berkaitan dengan KSE, terus kemudian apa saja yang menjadi kendala, hambatan dan lain-lain ya. Jadi selama mengajar ini kira-kira yang Ustaz terapkan itu merasa berhasil atau belum? Alhamdulillah. Berapa persen kalau pakai persentase keberhasilannya? Dari dilihat dari tujuan pembelajaran TP, ACP itu tingkat keberhasilannya berapa? Untuk tingkat keberhasilan sih 90%. Hampir masih ada yang Masih ada yang terbata-bata dalam terbata, terhambat. Menghafalkan surat, kemudian kendala auditori pendengaran yang kita sampaikan terkadang ayat-ayatnya mereka belum jelas untuk memahami maknanya, karena konsentrasi mereka lebih ke HP kadang seperti itu. Ketika kita jelaskan mereka masih belum konsen, walaupun sudah kita maksimalkan dari sisi media, dari sisi artinya masih ada kendala, masih ada hambatan, masih ada problem dalam pembelajaran itu ya. Nah, kalau misalnya saya tanya mengenai apa kesan atau perasaan Ustadz ini saat melaksanakan pembelajaran ini bagaimana rasanya dibanding dengan sebelumnya? Ada perasaan bagaimana? Perasaan sih alhamdulillah perasaan senang, karena telah mendapatkan hal yang baru sesuai dengan perencanaan pembelajaran, sesuai dengan RPP, diferensiasi, artinya menyamakan, artinya pengelompokan dari sisi anak yang kecerdasannya masih maksimal, ada yang cepat, maka kita pengelompokannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat kemampuan. Jadi kalau pertanyaannya perasaan lalu jawabannya senang, di mana tuh letak apa namanya penyebab kesenangannya di mana? Kesenangannya karena kita timbangkan dengan tidak hanya metode ceramah ya. Oh gitu. Metode yang menyenangkan seperti bermain kuis, bermain game seperti itu. Gamenya berbentuk media seperti Kahoot, seperti Workwall gitu ya. Ya mereka sangat-sangat istilahnya tidak boring dari sisi materi yang bisa sampaikan kepada anak, sehingga mereka antusias menerapkan materi seperti itu. Kalau dari sisi KSE, kompetensi sosial emosionalnya ya, yang kira-kira Ustadz rasakan ada peningkatan di mereka sehingga mereka senang tuh dari sisi mana, seperti apa misalnya? Sisi pembelajaran sebenarnya, cuma kalau udah doa udah biasa ya, doa ya. Terus kejujuran misalnya diterapkan. Tingkat tambahnya iman mereka, wawasan keislaman mereka yang dari awal mereka belum tahu jadi paham. Tentang misalkan perbuatan zina kemarin, masih jadi mulai rasa takut begitu ya. Jadi imannya meningkat berarti ya. Hambatan apa yang dia dapat ketika dia melakukan perzinahan seperti itu. Itu dengan metode pembelajaran berdiferensi yang seperti itu sehingga mereka meningkat, atau tanpa itu pun mereka meningkat? Berdiferensi. Oh, itu lumayan membantu ya. Lumayan membantu. Iya. Karena kita tahu sendiri bahwa sekarang kan tingkat kecerdasan siswa beragam gitu. Iya. Semua siswa bisa makan, ya pintar, ada yang cerdas, ada yang seperti itu. Bahkan ada yang nggak bisa baca sama sekali, itu ada. Bisa baca, bisa menulis pun masih terbata-bata menulis, karena kecerdasannya masih ada yang di bawah rata-rata.
Jadi dengan pelayanan pembelajaran atau dengan apa namanya diferensi konten ini atau proses ini, Ustadz bisa merasakan senang karena mereka merasa ada peningkatan dan berhasil ya. Nah, iya, kalau dari sisi hambatan nih, kan tadi masih ada tuh hambatannya katanya berapa persen lagi tuh 10% lagi ya, masih ada hambatannya, kendalanya. Apa yang menjadi penyebab dari kendala dan apa namanya hambatan itu kira-kira dalam pelaksanaan prosesnya? Untuk hambatannya kepercayaan diri siswa. Kepercayaan diri siswa ini masih ada yang belum pede kan semua ilmu gitu kan, padahal kita sudah membentuk kelompok ya, ada yang kelompok ini yang bisa menyampaikan materi yang pintar-pintar aja kadang kan semuanya kita sudah libatkan mereka untuk mengungkapkan gagasan untuk pendapat. Karena percaya diri siswa di sini masih harus dibangun lagi gitu kan. Kemudian kemampuan siswa dalam menalar kritis juga ini perlu ada banyak yang siswa yang benar kritis di sini ya, hanya beberapa siswa yang dianggap bisa mampu untuk mengimbangkan ada kombinasi siswa gitu, ada siswa yang masih stagnan standar dan ada yang memang sudah benar kritisnya sudah jauh lebih baik gitu. Jadi sudah tingkatan pemahaman. Iya, kan di sana materinya siswa mampu memahami ya. Iya. Terus kemudian mampu membaca ayat, terus kemudian mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya tentang perzinahan itu ya. Betul. Iya. Sekali lagi dalam hal pembelajaran itu Ustadz menemukan hambatan atau kendala. Salah satunya yang tadi sudah disebutkan adalah kurangnya apa tadi mereka kepercayaan diri mereka masih kurang ya. Iya. Nah, untuk mengatasi itu, nah apa yang Ustadz lakukan? Untuk mengatasi Kira-kira nanti ke depan, ya. Gitu, ya membangun motivasi lagi, seperti ya memberikan apresiasi kepada siswa, sebuah ya apresiasi berbentuk reward apa supaya mereka lebih percaya diri lagi. Mungkin dari sebelumnya, dari sekolah sebelumnya mungkin ya masih belum pernah dihargai oleh mungkin dari orang tuanya atau mungkin dari temannya, mungkin dari ajakan temannya yang bisa membangun di sini mentalnya. Jadi kepercayaan siswa masih ya kadang begitu disuruh maju ya kadang kadang dicela dan dikasih ejekan gitu kan. Nah di sini bisa menggunakan kepercayaan siswa yang jadi selain daripada apa disebutnya mampu memahami, mampu mempresentasikan, nah di situ letak apa disebutnya kendalanya, di mana mereka kurang, ada yang masih keberatan atau masih kurang mental di sana ya. Dan yang Ustadz lakukan untuk berikutnya adalah membangun motivasi. Nah, selain dari itu ada lagi kira-kira selain dari membangun motivasi? Mungkin dari sisi literasi atau dari sisi mana mungkin? Siswa ada yang memang belum bisa baca Quran, ya, masih hambatannya masih ya ada yang kendala yang belum bisa. Padahal Iqra juga ada yang masih Iqra 5 gitu kan siswa. Jadi ya insya Allah dibina dengan mengajak dia untuk bisa membaca lagi ya. Kita berikan ruang khusus buat anak-anak yang masih belum bisa baca untuk kita bina membaca Quran di masjid ya. Kalau begitu itu masuknya ke dalam apa tuh? Kokurikuler atau intrakurikuler atau ekstrakurikuler kira-kira? Di luar KBM ya. Pokoknya yang masih ada hambatan-hambatan. Itu dalam hal membaca saja atau dalam hal yang lainnya? Dalam hal membaca Quran yang masih.
Jadi dengan cara mengadakan bimbingan di antara pengajarnya atau tutornya adalah tutor sebaya. Oh begitu ya. Untuk mereka yang mau melakukan itu, terutama tutor sebayanya, apa apresiasinya kira-kira? Kan sesama satu kelas dengan mereka ya? Iya, tutor sebaya dengan sesama teman, dengan sama gurunya sendiri, ya guru saya sebagai guru PAI, yang melihat kemampuan siswa, membuat semacam progres ke depannya. Itu membaca kalau dari sisi pemahaman. Iya, maksudnya untuk meningkatkan pemahaman siswa. Tadi kan problemnya ada di membaca. Nah, sekarang dari sisi pemahaman, apakah mereka berhasil semua ketika menerima materi atau masih ada secara umum ditemukan bahwa di dalam hal pemahaman masih ada juga yang nggak paham gitu? Ada? Iya, masih ada ya. Iya. Masih Itu ada. apa tuh problemnya? Kenapa tuh? Ya tadi tingkat kecerdasan. Dari konsentrasi kan. Nah, untuk solusinya untuk mereka yang kurang cepat dalam memahami. Kalau dari membaca kan tadi kan ada kegiatan ya atau tersebaya. Kalau yang ini yang problemnya adalah pemahaman. Kita yang masih belum bisa memahami itu, misalkan dalam sisi pengambilan nilai, itu kita bedakan dari mereka ya kelompok yang pemahaman nilai kritisnya jauh lebih baik gitu kan. Oh iya. Tingkat soalnya dibedakan. Kecerdasan siswa ini macam-macam. Iya. Ya, kadang harus dijelaskan berkali-kali baru. Kadang saya panggil mereka dengan tutor face to face. Paham nggak tentang mana zina? Mereka ada yang belum paham. Ada juga ya. Ada ya. Padahal udah berbusa-busa juga. Iya, masa materi itu harus disimulasikan kan nggak mungkin ya. Iya. Ayo dalilnya yang mana? Iya. Tapi mereka paham bahwa itu adalah larangan dan takut gitu, paham. Hanya saja tidak mampu mendeskripsikan. Iya. Ini tentang zina, pegang tangan, gitu, pergaulan bebas, semacam pukul gitu kan, ya semacam minuman. Nah, ketika Ustadz memainkan kuis itu sangat membantu tuh mahasiswa. Sangat membantu, apalagi kita membuat media gambar gitu kan, video-video yang di situ di dalamnya ada pencerahan. Jadi di situ udah lebih baik gitu, mudeng gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan materi juga berapa persen yang masuk dengan video, dengan gambar gitu. Kalau saya amati nih, ketika Ustadz menyampaikan pembelajaran, kan ada sebuah peristiwa yang dijadikan atau kasus yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran tuh, iya. Dan mereka disuruh menjawab kenapa masih ada perzinahan. Nah, mereka tuh jawabannya variatif. Mencerminkan mereka paham atau mencerminkan paham. Sudah bagus gitu mencerminkan pemahaman dan baik disertai dengan dalilnya mereka masukin. Ya itu makanya dikelompokkan dengan yang cerdas dan yang kurang cerdas dalam arti ya kecerdasannya masih bawah rata-rata. IQ-nya gitu kan masih. Ya baik Ustaz. Kan tentu kan kita ya kan ada ininya, ada apa disebutnya moodnya atau kadang ada semangat turun naiknya mengajar itu. Nah, kalau dari sisi kepuasan ya Ustadz nih, dari sisi kepuasan keberhasilan Ustadz mengajar nih ya, apa yang membuat Ustadz merasa puas dari pembelajaran itu? Alhamdulillah menurut saya pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan rencana. Artinya di sini siswa senang, siswa bersemangat ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita membuat kuis dan diskusi-diskusi kelompok ini alhamdulillah membantu ya anak ya bisa bersemangat untuk mendengarkan ilmu. Jadi yang merasa puas itu karena melihat anak senang ya dalam belajar itu ya. Kita datang dengan penuh percaya diri dan kita tanamkan
ya kesenangan untuk membina. Artinya kalau kita sudah senang untuk membina anak, anak itu akan mencerminkan kesenangan dan berpengaruh dengan apa yang kita bawa dalam pengaruh hati. Ya, kita ikhlas, kita datang dengan senang. Oh ini anak saya, akhirnya mereka juga tidak ada yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang. Jadi pembelajaran kemarin tuh Ustadz sudah merasa berhasil ya, merasa senang karena prosentasenya ya sudah disebutnya besar diterima atau dimiliki oleh peserta didik atau oleh siswa ya. Itu tingkat kepuasannya luar biasa ya. Kalau ini Ustadz, kan masih ada juga kan tadi kekurangannya atau hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan untuk kedepannya sekarang, untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi ada hambatan, kira-kira upayanya apa saja yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan yaitu mempersiapkan bahan ajar yang lebih baik lagi. Jadi dipersiapkan dulu ya. Menarik lagi. Iya. Karena. Tapi udah menarik tuh. Iya. Berarti masih ada yang kurang ya? Apa yang kurang? Ya, Kira-kira. Dari sisi ya. Coba sebutkan yang kemarin dipersiapkan itu apa aja? Modelnya itu kan saya masih model yang pakai PowerPoint sebenarnya. Kemarin yang belajar anak ini Canva. Pernah nyampaikan Pak, kenapa nggak pakai Canva? Ya, insya Allah pakai Canva. Karena kalau Canva kan lebih ini lagi. Ya lebih variatif ya, lebih cantik penampilannya ya. Saya di situ lagi. Oh iya. Dan waktunya kadang saya. Kalau yang PowerPoint ini ya sebenarnya materi yang sudah jadul ya. Jadi tinggal didesain sedikit, jadi jadul. Ya tinggal masukin gambar, video, betul-betul. Ya, bis. Tapi saya perhatikan dari awal hingga akhir tuh kok nggak ada penampilan video Ustadz sendiri yang tayang. Itu kenapa tuh? Yang mana tuh? Iya, ceramah kayak atau nasihat di sana, ini mana? Nggak ditampilkan di sana. Kenapa tuh? Membuat video. Iya, kan sepertinya kalau saya perhatikan sih anak-anak lebih percaya kepada gurunya daripada orang lain ya. Kecuali memang sudah kualitasnya sekali berkelas nasional atau kelas dunia ya. Artinya dalam hal-hal yang ringan atau tidak terlalu berat gitu, kan bisa aja kita buat video untuk mereka. Iya. Karena waktunya buat video. Iya. Iya. Tapi apa namanya? Kalaupun buat itu dirasa ini enggak disebutnya apa bahasanya? Iya, cocok nggak sama anak-anaknya? Kembali ke masa COVID ya, mau nggak mau harus. Oh iya. Tapi kan di zaman sekarang kan walaupun tidak COVID harus banyak video. Benar, tuh. Ya, memang harus seperti itu. Iya. Sudah ada, yang sudah ada di YouTube mah, tinggal copot. Enggak yang kira-kira nggak ada gitu atau yang kira-kira masih butuh berulang-ulang penjelasan ya. Ya siapa tahu kita kan lelah juga menyampaikan. Benar. Kalau kita ketika menyampaikan direkam lalu ditayangkan ulang, udah yang belum paham, nih kan gitu. Iya, di-share lagi. Kan itu bisa membantu tuh untuk mengatasi permasalahan. Apa begitu? Apa ada yang lain? Ya kalau videonya durasinya panjang mungkin bisa boring sih Pak. Ya kadang kita 5 menit Pak lama banget kan. Mereka juga kritis. Iya. Mending kita aja kayak ngomong gitu kan. Jadi kalau di-setelkan video yang durasinya lebih panjang itu kadang sudah gaduh gitu. Iya. Makanya ya dikasih waktu video paling berapa menit ya bisa. Dengan video mungkin bisa. Makanya ya kalau videonya menarik sih ya memang bisa. Iya kemarin juga lumayan sih saya lihat kahotnya ya. Kahot apa kemarin? Kahotnya ya. Untuk kuis itu ada workflow juga Ustaz. Ya, workflow itu semacam kuis yang ada labirin gitu. Nah, yang ada musiknya itu, bukan? Enggak ada lagi. Jadi
saya ada buat model pembelajaran Kahoot sama virtual ini yang buat mereka lebih semacam ya labirin tuh ya, ada soal kemudian dia harus masuk ke tempat yang dia tepat gitu, kalau enggak dia dimakan oleh bukan hewan, gitu ya ya. Tapi Macam pertanyaan juga. pertanyaan. Jadi di kotak-kotak itu dia harus melalui gitu tuh. Itu cuma Kahoot aja yang saya sampai yang kita pernah lihat di ya pernah ke kelas gitu kan, lihat kondisi pembelajaran cuma pakai Kahoot. Sekarang Nah, dari sisi pendukungnya, dari sisi pendukung apa yang kurang dari Ustaz? Ada nggak? pendukung Media pembelajaran atau sarana prasarana, ada yang kurang nggak? ya untuk ini ya soundnya Sound yang kurang. yang harus ini membawa karena setiap kelas Yang permanen berarti iya, dibutuhkan ya. kan ya masih banyak kekurangan dari sisi media, maka memang guru harus punya lengkap ya, speakernya harus bawa gitu. Iya. Kan yang di ruangan udah ada. Di mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Makanya dulu kan sempat wacana mau diadakan oleh Pak Baksis, tapi belum ada. Makanya kadang kalau speaker laptop kan nggak kena. Semua ada. Berarti itu ya apa namanya kekurangannya, kekurang puasan itu ya. Iya, jadi kalau InFocus layar sudah bagus ya, memuaskan ya. memuaskan. Hanya suara saja yang kurang mendukung ya, audionya. Iya. Iya. Nah, kalau selesai kegiatan pembelajaran kan kita akan mengerti seberapa jauh tingkat keberhasilan mereka. Kalau yang tadi saya dengarkan baru gambaran saja Ustaz nih. Kalau diimplementasikan dalam sebuah konsep atau apa disebutnya alat evaluasinya, mengukur keberhasilan mereka pakai apa? Menggunakan apa alat evaluasinya? Apa lisan atau ada semacam Google Form atau di waktu yang lain di mengukur keberhasilan pembelajaran itu? Untuk meningkatkan keberhasilan siswa, evaluasi biasanya bukan menggunakan quizzes gitu ya. Ini quizzes ini bisa disetting dengan media ulangan. Ulangan harian gitu bisa. Jadi nggak modal CBT yang diadakan sekolah. Itu terlalu formal, terlalu ini lama juga ya. Jadi di quiz itu bisa membuat format siswa lebih menantang. Jadi saya yang menggerakkan soal itu, mereka nggak bisa buka jawaban gitu, nggak pernah saling bertanya karena di situ ada waktu yang mereka harus itu diberikan saat selesai pembelajaran atau di hari lain? Di hari lain. Di hari lain. Jadi untuk mengukur keberhasilan KBM saat hari ini akan diketahui di hari berikutnya begitu. Gitu ya. Tapi kalau tes ininya formatifnya selalu diberikan ya semacam kuis atau lisan ya. Dengan soal-soal latihan gitu. Soal latihan mereka di buku dengan kita menggunakan media semacam kuis gitu kan. Iya. Kahoot gitu kan. Kalau untuk pengembangannya tadi Ustadz sampaikan akan membuat diantaranya adalah kuis Islami ya, kuis Islami dah. Itu salah satunya yang ingin Ustadz kembangkan ya, membuat kuis Islami ya. Nah, kalau dari sisi tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan ini apa? Tujuan pembuatan ini ya supaya anak-anak lebih menarik dari pembelajaran PAI, lebih senang. Ya, apa yang kita sampaikan ini lebih mengena di hati mereka. Jadi poinnya di situ. Poin di situ ya. Dan juga tidak kalah saing dengan mapel lain lah gitu ya. Iya. Karena semua guru harus punya kreatif. Iya. Mereka untuk bisa lebih memahami metode pembelajaran.
Jadi, nah selain yang akan dikembangkan itu adalah dengan cara membuat apa? Kuis Islami, juga kan di sana kan ada juga pengembangan mental murid ya, kreativitas murid dan juga bakat mereka ya gitu. Nah, kalau dilihat dari ukuran keberhasilannya dengan membuat konten itu seperti apa ukuran keberhasilannya? Bahwa nih buatan kita nih media ini nih berhasil. Nah, ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukuran keberhasilan mereka dari keberhasilan dari sisi mana nih? Sisi Iya, uji coba atau katakan kalau uji coba kan ini ya. Ini kan sudah berdasarkan keyakinan bahwa dengan cara membuat kuis ini akan mampu berhasil, terutama menarik simpati dan perhatian siswa yang kurang perhatian saat pembelajaran. Nah, tentu kan di sana nanti ada evaluasi, ini berhasil atau tidaknya. Nah, berarti kalau ditanya dari sisi keberhasilannya, ya, itu ukurannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya? ya anak lebih senang, Lebih senang, kelihatan lebih senang begitu. senang, lebih misalnya lebih menantang gitu ya. Karena pembelajaran yang kita sampaikan tidak metode ceramah, metode yang memang benar-benar menyenangkan anak, perasaan anak senang di dalam kelas gitu kan. Jadi itu tingkat keberhasilan yang saya bawa di dalam kelas. Jadi nanti ukuran keberhasilannya mereka lebih senang dan tidak ada yang tidak perhatian saat mapel. Fokusnya lebih bisa konsentrasi. Iya, pada mapel ya. Karena memang zamannya zaman kuis, zaman game ya. Iya. gitu. Ya, yang dibutuhkan untuk tercapainya pengembangan tersebut, kira-kira apa saja tuh yang dibutuhkan biar rencana pengembangannya berhasil sesuai rencana? Ya, kolaborasi ya dari pengembangan yang tercapai tadi dari beberapa metode pembelajaran. Iya, faktor pendukungnya yang dibutuhkan. Faktor pendukung yang dibutuhkan dengan contoh apa gimana? Iya, membuat itu, membuat kuis itu apa saja yang dibutuhkan? Apa bisa dibuat sendiri atau butuh bantuan lain atau butuh alat lain atau butuh anak-anak yang bisa IT gitu kan, bisa cerdas dalam membuat konten atau membuat kuis gitu kan. Nah, kita libatkan anak-anak yang melibatkan mereka ya. Anak-anak yang jago dari Iya. sisi IT atau kadang kan saya juga menanyakan anak. Kadang dalam hal ini anak kelihatan lebih pandai ya. Gitu kan, lebih pandai untuk memahami. Iya. Oh nih, jadi mereka paham nih kalau kahot nih, jadi mereka tahu katanya begini Pak, bisa diatur gitu sama dia. Baru tahu Iya. Baik, nih gini Ustadz ya. Kan tadi sudah tergambar pengembangannya apa, di antaranya adalah akan membuat kuis Islami. Lalu kemudian dilihat dari ukuran keberhasilannya sudah meyakinkan lah akan berhasil dengan tingkat saat anak belajar pasti konsentrasi dengan cara seperti itu. Lalu kemudian faktor yang mendukung tadi sudah dijelaskan juga, di antaranya akan melibatkan anak-anak yang pinter IT dan mampu membuat kuis ya dengan bimbingan Ustadz untuk materi-materinya atau konten-kontennya. Nah, kalau itu sudah diketahui semua, kira-kira butuh berapa lama untuk terrealisasinya hal tersebut sehingga pada pembelajaran berikutnya bisa diterapkan itu? Bukunya itu sepekan ya. Sepekan cukup ya? Sepekan insya Allah cukup. Karena kan pembelajaran kita cuma berapa? Sepekan itu untuk satu materi ya? Atau semua materi? Satu materi. Iya. Jadi kalau begitu tiap pekan buat ya. Iya. Kan tiap pekan materinya ganti. Iya, materinya ganti. Wah, hebat nih. Ya, semoga bisa terlaksana. Iya. Jangan lupa ya paket datanya. Iya. Baik Ustadz, sepertinya kita sudah di penghujung ini nih, penghujung diskusi nih. Saya ingin bertanya mungkin satu hal lagi ya. Yang berkaitan dengan
apa disebutnya pengembangan, Ustaz. Kita itu harus tidak puaskan tentunya dengan apa yang sudah kita lakukan, karena setiap generasi akan berganti metode, berganti apa disebutnya strategi dan lain-lain ya dalam pembelajaran itu. Nah, mungkin ada hal yang tadi belum Ustaz sampaikan dalam pengembangan nanti ke depan. Ya siapa tahu ada lagi gitu, apa saja yang akan dikembangkan dalam pembelajaran selain yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Masih ada nggak yang tersimpan di benak yang akan dikembangkan lagi dalam hal apanya nih? Yang kira-kira barangkali Ustaz maunya ini tapi masih ada kendala, mungkin itu atau yang lain, coba masih ada nggak, silakan. Pengembangan ke depannya, Yeah. Siswa ya memang di sini dari titik kelemahan kita sebagai seorang guru, kadang kurangnya apa ya dari kedisiplinan siswa ketika kita menyampaikan ilmu di sini. Kadang siswa itu masih bermain dengan Oh itu ya. gawainya gitu kan. Padahal kita sudah menegaskan mungkin. Nah disinilah ya yang mungkin pengembangan nanti kedepannya mungkin seluruh guru untuk bisa menormalkan gitu ya, kalau kita lagi mengajar siswa tidak boleh main HP, kita simpan dulu di depan ya. Karena itu masih penguatan kita ke siswa di situ masih. Tapi kan siswa butuh HP. Iya memang di situ iya. ya, kadang disitulah kadang kita pembelajaran tuh mereka main game kadang ya, kita buat udah kita benar-benar serius main apa nih, main game semua. Padahal udah kita buat metode tulis gitu kan ya, mereka yang mungkin depannya seperti ya kedisiplinan. Berarti KSE yang kurang adalah kedisiplinan ya. Iya. Nah untuk agar itu mengembang atau meningkat, apa yang akan dilakukan biar mereka di situ? Apa menyita HP atau atau gimana? Kita taruh di depan gitu. Nanti kalau misal kita gunakan buat pembelajaran metode kuis baru mereka main. Kadang konsep perhatian mereka terhadap materi itu ya. Atau jangan-jangan mereka juga di rumahnya sering main HP. Benar Ustaz. Oh dijelasin sama sampaikan sama orang tuanya, kadang yang merhatiin HP kadang orang tuanya. Iya. Jadi HP itu bermanfaat apa madorot nih? Allah Ustaz, jadi memang benar-benar diperbudak anak-anak zaman sekarang. Habis dikasih Quran nggak dibunyikan, nggak dibaca. Ya kayak pagi ngaji itu mereka saya lihat anak kelas 10 tuh ya Allah nggak buka Quran. Nggak buka, apalagi yang baca suaranya nggak. Iya. Ya, jadi kena gitu Ustaz. Jadi suruh buka Quran malah buka HP, malah main HP. Pagi aja sudah fokus game gitu. Iya. Jadi tantangan kita sekarang ya, tantangan zaman apa generasi apa namanya Z. Gitu, jadi ya mau nggak mau ya terjun ke dunia mereka maksudnya dengan permainan gitu Ustaz. Iya, jadi saat dia fokus main kita buat main macam game kuis gitu Ustaz. Jadi ketika kita punya ide membuat game Islami katakanlah, misalnya nih, agar mereka beralih dari game yang biasa mereka lakukan ke game Islami, apakah itu juga termasuk perbuatan yang menolong mereka? Apa justru malah tambah senang game? Tambah senang Ustaz. Tambah senang ya, berarti nggak usah buat ya. Ya menolongnya bukan istilahnya istilahnya menambah wawasan ilmu juga ya, kita menyimbangkan kecerdasan mereka, tingkat kemauan mereka gitu. Mau apa main game lu udah yuk kita buat game semacam kuis ya, nambah tingkat ilmu daripada mereka main game yang nggak ada manfaat kan ya, nggak nambah ilmu jadinya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya nih. Saya bisa menggali banyak ilmu dari pembelajaran yang Ustaz lakukan ya, dari diferensiasinya baik konten lalu
selain konten, proses dan juga produknya yang mereka maju tampil, kemudian KSN-nya yang begitu kelihatan ya, dan ada upaya meningkatkan lagi, dan itu adalah satu pekerjaan yang tidak ringan, tentunya banyak waktu yang kita sita selain di jam KBM saat itu, karena kita butuh persiapan yang matang begitu ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya gali dari Ustadz ya. Kekurangannya nanti kita diskusi di luar waktu lah ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.